Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Di ayat ini Allah mengingatkan kita ketika Allah menyindir umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kurang, ada sebagian yang masih ragu atau sering mempertanyakan kerasulan dan kebenaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang kemarin kan kita bahas sudah ya, kadang Rasulullah berbeda-beda itu. Nah itu pasti menimbulkan tanya jawab dalam hati para sahabat. Itu udah manusiawi banget. Makanya saya sering menyatakan seandainya kita itu hidup bersama Rasul gitu, jadi Abu Bakar apa Abu Jahal? Ya. Jadi Abu Bakar atau Abu Jahal itu sangat mungkin kita itu jadi Abu Jahal. Karena nggak gampang jadi Abu Bakar ketika bahkan kadang sabda Nabi itu berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain. Kemarin diperintah, sekarang dilarang. Misalnya ya, tentang ziarah kubur. Di awal-awal Islam itu dilarang loh. Dilarang. Di awal-awal Islam. Tapi kemudian setelah umat Islam memang sudah banyak meninggal dan menjadi penghuni makam-makam di sana, maka Rasulullah bersabda fazur, maka ziarahlah. Loh, kan berubah. Itu kemarin nggak boleh, sekarang boleh. Dan seterusnya banyak lagi. Ini yang kemarin man sakmin ayatin au nantiya nakti bi khairi minha au mithliha. Nah, kejadian semacam itu membuat pertanyaan timbul tanya dalam hati para jamaah saat itu. Ya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat utama tidak ada pertanyaan. Tapi kalau sahabat yang lain yang belum selevel beliau-beliau itu pasti bertanya-tanya. Nah maka kemudian Allah menyindir dalam ayat ini, amturiduna, kamu pengen tak antas alu rasulakum, kamu hendak mempertanyakan kepada Rasulmu kama su'ila Musa min qablu, seperti dulu Bani Israel sering tanya ke Nabi Musa. Misalnya Bani Israel itu saking kepinginnya nguji kebenaran Nabi Musa ya, coba sih datangkan, minta kepada Tuhanmu dikasih makanan dari langit gitu loh. Itu kan sebenarnya Bani Israel itu sedang nguji aja itu. Sedang nyinyir. Coba sih Musa bisa enggak kalau dia ngaku utusan Tuhan. Maka didatangkanlah manna wa salwa. Tapi apakah berhenti? Enggak. Mbok ya diambilkan mosok makanan kok gini tok ya, bosok dicarikan ya juga wafumiha wa adasiha. Kan gitu. Mbok ya itu Bani Israel. Nah, ini ditanya sama oleh apa? Allah, kamu pengen dah karena saking kamu sering meragukan Rasulmu, Rasul yang diutus kepadamu itu, lalu cerewet dan bertanya seperti yang dulu dicerewetkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah ini yang ditanya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, sampai kalau seandainya saking kamu itu ragu lalu mempertanyakan kesahihan dari Rasulullah Muhammad SAW, terus kamu jadi kafir setelah iman, ya karetmu.
Maka faqadalla sawa asabil. Jadi di masa Rasulullah pun ada orang yang setelah itu beriman dengan Rasulullah lalu kemudian keluar tidak iman lagi, itu ada. Nah ini yang disebut wa may yatabaddalil kufra bil iman faqadalla sawa asabil itu. Sehingga yang menjadi stressing atau highlight dari ayat 108 ini adalah kembali kepada ketaatan kita. Ketaatan kita kepada Islam itu harusnya tanpa syarat, tanpa tapi. Tanpa syarat, tanpa tapi. Ya wis cuma sami'na wa atokna total. Sami'na saya mendengar, wa atokna saya taat. Jangan sami'na wa fikir-fikirna. Apalagi sami'na wa asoina. Jangan. Ini yang terpenting. Supaya kita tidak, ya tadi makanya saya sering kan kemarin itu mengajak sampean untuk supaya tidak menjadi Bani Israel. Supaya tidak menjadi Bani Israel. Karena apa? Bani Israel saat itu dia sifatnya banyak menjangkit umat sekarang. Makanya di dalam ayat ini juga sampaikan faqadalla sawa asabil, maka dia tersesat yang amat jauh. Wa may yatabaddalil iman, orang yang menggantikan keimanan dengan kekufuran, ya karena saking seringnya mempertanyakan. Makanya kita kalau ingin benar-benar selamat, wes ketika menerima perintah dan larangan ya sami'na wa atokna. Jangan sami'na wa fikir-fikirna, apalagi sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami tidak taat. Naudzubillah min dzalik. Yang disebut faqadalla sawa asabil, maka dia tersesat dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Apakah dia merasa tersesat? Enggak. Enggak. Apakah dia merasa keliru? Enggak. Justru di situ kekeliruannya, karena tidak merasa keliru. Tapi merasa benar. Tapi merasa di jalan yang lurus dan seterusnya. Tuh. Nah, ini yang makanya bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun mengingatkan pada kisah yang lalu, kisah Bani Israel. Sehingga ketika kemarin saya ngambil topik tentang Bani Israel di dalam kajian itu, karena memang Bani Israel itu kita pahami dari Quran itu ditaruh di sana begitu banyak kisah mereka, ya untuk pelajaran kita, untuk menjadi kaca kita, untuk menjadi kunci jawaban kita atas kesalahan-kesalahan kita di yang lalu. Ya, jadi sekali lagi bicara tentang kebenaran itu bicara tentang keteladanan. Sementara keteladanan itu keteladanan pribadi kita dan keteladanan dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi kepada masyarakat sekarang, kita itu harus memberi teladan, jangan seperti Bani Israel yang banyak tanya. Kepada zaman dulu, kita itu harus meniru kesabaran Nabi Musa, kesabaran Nabi Yusuf, dan seterusnya dalam menghadapi mereka. Sehingga inti dari ini adalah peringatan, karena kalau kamu nanti banyak tanya dan banyak ragu, nanti kamu seperti Bani Israel juga loh. Intinya gitu. Warningnya itu, sehingga itu yang dilarang. Itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan. Ada, silakan.
Izin Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus, yang berkaitan dengan yang Gus tadi menyampaikan yaitu masalah bertanya. Sebetulnya terutama kami Gus ya, bertanya kepada ungkapan dan uraian yang diberikan Gus. Di situ kami iringi dengan betul-betul sesuai dengan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bagaimana Gus? Apakah berdosa kira-kira Gus? Mohon penjelasan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa model pertanyaan ya. Ya. Ada orang yang bertanya itu ya sekedar iseng. Sebenarnya dia juga nggak terlalu butuh jawabannya, makanya setelah bertanya itu tinggal pergi. Ada juga yang bertanya itu karena dengan niat menguji. Artinya menguji itu dia udah tahu jawabannya, cuma dia tanya itu untuk memastikan apakah jawaban orang yang ditanya itu sama dengan jawaban dia. Betul Gus, gitu yang diharapkan. Sekedap. Yang ketiga adalah pertanyaan yang modelnya itu malah justru untuk menjatuhkan, itu ada juga. Pertanyaan yang memang intinya adalah bagaimana agar orang itu tidak bisa menjawab, sehingga pertanyaan dibikin serumit mungkin. Serumit mungkin. Nah itu, yang keempat memang pertanyaan yang dia membutuhkan betul jawaban. Membutuhkan betul jawaban dan dengan niat ingin memang melaksanakan apa yang menjadi jawaban itu. Nah dari fenomena itu yang paling memang dibetulkan ya fenomena keempat, di mana memang dia bertanya sangat membutuhkan itu untuk mendapatkan jawaban, sehingga jawabannya itu bisa dijadikan pedoman dia di dalam hidup. Itu yang paling utama, dan itu yang memang bagus. Sehingga dalam tanya jawab itu, ya sudah biasa di dalam Al-Quran pun sering. Misalnya tanya jawab yang ada yang bisa dijawab, tapi ada yang tidak bisa dijawab, bukan karena tidak bisa, tapi karena itu bukan wewenang kita. Misalnya ada yang bertanya, mata sa'ah, kapan sih kiamat itu datang? Kok kamu selalu berkata bahwa nanti di akhirat itu ada kampung akhirat dan sebagainya. Maka saat itu dijawab sama Nabi Muhammad SAW dengan jawaban yang strategis ya, bahwa ilmu tentang sa'ah itu indarobi, kepastian tentang kiamat kapan itu ada di tangan Allah sendiri, tidak ada satupun. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu, bukan karena itu sudah di luar kita. Nah perdebatan semacam itu kalau kita tidak kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, ya susah. Terutama kalau ada perbedaan di dalam memahami satu ayat. Maka kalaupun terjadi gesekan, terutama orang yang menafsirkan itu, kita tetap harus kembali kepada Allah dan Rasul. Saya rasa itu. Monggo ada yang lain? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Ada? Oke, kalau tidak ada gini dulu. Gini dulu. Saya tadi sedikit berpikir tentang bagaimana puasa kita itu benar-benar puasa yang tidak hanya sekedar mendapatkan
ganjaran ya. Tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari terakhir kita ini dengan sebanyak mungkin amal ibadah, terutama kepada Allah. Meskipun tanpa harus meninggalkan urusan duniawi. Tetapi ayo kita benar-benar mulai ajak diri untuk mengikrarkan sebuah resolusi tentang bagaimana menjadi santri SPMA yang benar, yang menurut saya menjadi hamba Allah atau santri atau jamaah yang benar itu ya yang melaksanakan semua aturan Allah secara konsisten. Bani Israel sudah diberikan begitu banyak nikmat, tetapi tidak konsisten di dalam menerima kebenaran. Maka kita dan sampean semua harus konsisten dalam kebenaran ini. Itu yang disebut istiqomah. Istiqomah itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan, yakni tabligh, menyatakan yang hak adalah yang hak, yang batal adalah yang batal. Karena kuntum khaira ummah ukhrijat linnas dan seterusnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ada yang nanya, Gus, di meeting chat. Oh ya. Iya. Coba dibacakan, Bu. Oke. Izin bertanya, Gus, apakah semua amalan wajib yang dulu tidak kita lakukan wajib dikodok? Misal sholat, puasa yang dulu sebelum hijrah sering bolong, ataukah cukup dengan bertaubat nasuha saja? Ngapunten, Gus, bismillah. Ini dari SMA Wonokoyo. Oke, jadi sebenarnya kodok itu untuk sesuatu yang memang sudah ada aturannya, yakni puasa. Kalau apa-apa yang sudah ditinggalkan dahulu dan saat itu masih dalam kezaliman, dan kemudian sampean hijrah untuk menjadi tidak zalim, di situ pasti sudah juga bertobat dan sebagainya. Maka pertobatan itu insya Allah diterima tanpa sampean harus mengkodok apa yang dulu. Tapi kalau sampean pertobatan ya, itu baru pertobatan. Tentang tambahan amal ya beda lagi, agar kita amalannya juga banyak. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah toleransi, ya alhamdulillah kita. Tapi kalau yang ditanyakan adalah bagaimana mengkodok itu tentang puasa, tentang sholat, insya Allah sampean kalau mampu mengkodoknya itu mengkodok puasa. Ya. Kalau mengkodok sholat itu memang sampean dianggap sudah diampuni lah dosanya, dan kalau ingin menambah amal ragu ya dengan puasa-puasa sunnah sepanjang sisa hidup kita. Tetapi kalau kodok Ramadan itu sampean harus mengkodok dengan dua pilihan, toh, bayar fidyah atau mengkodok di lain hari, terutama bagi yang sudah dulu-dulu. Ya. Tapi yang pertama paling utama adalah ikhlas, taubat dulu. Tobat setobat-tobatnya, terutama yang dulu masih punya hutang puasa, kemudian sampai ini belum terbayar, itu zalim namanya ya, dosa yang enggak baik. Sehingga kalau yang ibadah wajib itu memang harus kodok ya. Tapi dalam hal sholat, kalau itu memang setelah sampean hijrah, setelah tapi kemudian diulang lagi, ya itu dosa. Kalau kemudian meninggalkan. Tapi kalau mengkodoknya, jelas kalau puasa itu harus dikodok. Ada lagi? Izin, Gus. Ya.
Punten Gus. Pertama, ini kan ada dari saudara, adakah sholat Lailatul Qadar ini dilakukan malam hari? Terus yang kedua, bolehkah kita sholat hajat Gus setiap saat sebelum sholat tahajud dengan tujuan untuk keselamatan kebaikan hari yang akan kita jalani? Pada umumnya kan sholat hajat itu mungkin sebelum kita tidur. Nah ini kalau dilakukan sebelum sholat tahajud untuk setiap saat itu gimana kira-kira Gus? Pamutan oten niku Gus, matur suwun. Ya, jadi yang pertama tentang apa tadi? Sholat Lailatul Qadar. Enggak, saya belum menemukan ya hadis khusus tentang sholat Lailatul Qadar. Ya, jawaban saya itu belum ada tuntunannya dari Rasulullah. Tapi kalau ada yang punya tuntunan nanti bisa di-share ke saya. Tapi sejauh yang saya tahu tidak ada tuntunannya. Yang kedua tadi apa? Ini sholat hajat dilakukan sebelum. Oh ya, kalau sholat hajat mau dilakukan kapanpun berapapun itu ya urusan sampean, enggak apa-apa. Artinya sholat itu kan sholat sunat yang kita sendiri diberi kebebasan untuk jalan lewat mana dan sebagainya. Maka ketika kita ingin bambu seperti sholat hajat itu nanti kan mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Nah, kalau itu dilakukan tiap malam ya monggo saja, berarti keinginan sampean itu banyak. Keinginan sampean itu berlipat-lipat, ya monggo saja, tidak ada larangan. Kalau dalam hukum Islam itu kan apapun yang tidak dilarang itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga kalau tahajud, hajat itu melakukan tiap malam ya monggo saja. Tapi bacaan-bacaannya ya seperti sholat hajat yang diajarkan Rasulullah, jangan ditambah kurangi ya. Iya, Gus. Oke. Matur suwun. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Intinya adalah bahwa ketika ada perbedaan, pergantian, tambahan, pengurangan tentang hukum-hukum Allah di masa Rasulullah, itu disetir oleh Allah dan Rasulnya. Tapi itu pun perbedaan hukum itu disikapi dengan sami'na wa ata'na. Nah, kalau sekarang perbedaan-perbedaan hukum itu ya justru harus kita pahami sebagai sebuah pilihan. Sementara kita juga harus menerima dengan legowo kalau ada pergantian. Nah, pergantian yang paling utama adalah itu tadi kriteria tentang orang-orang yang kita perlu ikuti. Itu juga harus hati-hati supaya ketika ada kriteria Allah yang berbeda dengan kriteria kita tetap mengikuti kriterianya Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma shalli Allahumma shalli ala Rabbana wa nafaktubna ma syaitin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Rabbi a'udzubika min hamazati syaitanir rajim. Allahumma ta'ala bi sama wa rahmatika Allahumma zina rahmatan wa fadlan. Amin. Wa inna fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Lana